Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita kembali akan belajar fisika, yaitu materi suhu, pemuaian kalor dan perpindahan kalor bagian yang kedua, khususnya tentang pemuaian. Nah, tentu materi ini secara khusus yang kamu pelajari saat ini yaitu di kelas 11 SMA. Dan jangan lupa, Mr. Beans nanti akan kembali membahas latihan soal-soal yang berhubungan dengan materi ini, yang tentunya membutuhkan analisa dan juga logika. Baik, adik-adik, kita masuk bagian yang pertama, yaitu pemuaian. Nah, tentu pemuaian ini sudah sering kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemuaian itu artinya bertambah, ya, bertambah panjang, bertambah luas, bertambah volume, ukuran dari suatu benda karena perubahan suhu, atau bisa juga bertambah ukuran, panjang, luas, dan volume suatu benda itu karena menerima kalor atau menerima panas. Makanya di sini pemuaian itu kita bagi tiga, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Tentu dalam hal ini masing-masing untuk pemuaian panjang dan luas ini hanya terjadi pada zat padat, sementara pemuaian volume ini bisa terjadi pada zat padat, ya, zat padat, bisa cair dan juga bisa gas, ya. Jadi ketiga zat ini bisa mengalami perubahan volume. Oke adik-adik. Nah, sekarang kalau kita lihat penggunaan atau aplikasi dari peristiwa pemuaian ini. Nah, perhatikan di sini, pemuaian ini sering digunakan atau diaplikasikan misalkan dalam pemasangan kabel listrik, ya. Kemudian sambungan rel kereta, kemudian misalkan pintu atau jendela, ya, pintu atau jendela yang menggunakan kusen, ya, kusen, baik dia terbuat dari kayu atau dari kaca. Tentu setiap pemasangan itu harus ada celah. Dan juga bagaimana kita lihat balon udara, ya. Balon udara itu ketika dia akan terbang tentu akan kita isi dulu dia dengan gas. Artinya sampai dia adanya peristiwa pemuaian. Nah, kemudian untuk melihat seberapa besar pemuaian dari suatu benda, khususnya benda itu adalah zat padat, maka ada alat yang kita gunakan namanya Musenbroek, ya. Dimana Musenbroek ini kalau kamu perhatikan adik-adik, di sini ada suatu pembakar Bunsen, ya. Di sini ada pembakar Bunsen. Kemudian ini adalah merupakan benda yang kita panaskan, yaitu berupa logam atau batang logam. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat seberapa besar, ya, perubahan panjang daripada batang ini, itu kita lihat dari alat yang tertera di sini. Nah, itulah prinsip kerja daripada Musenbroek. Oke adik-adik. Ini dia penggunaan dan juga alat yang kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama, yaitu peristiwa pemuaian panjang. Ingat, pemuaian panjang ini hanya terjadi pada zat padat. Jadi cair dan gas itu tidak bisa mengalami perubahan panjang. Perhatikan, misalkan ini suatu logam, katakanlah panjangnya mula-mula L0. Artinya ketika suhu awalnya itu L0. Nah, kemudian ketika logam ini coba kita panaskan atau kita naikkan suhunya, maka dia akan memuai sehingga terjadi perubahan panjang delta L, sehingga panjang akhir dari logam ini menjadi LT. Nah, tentu kalau kamu perhatikan dari gambar, tentu LT itu akan sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, perhatikan bahwa pemuaian panjang itu dipengaruhi oleh tiga faktor, ya. Jadi delta L ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama panjang mula-mula L0, koefisien muai panjang, dan juga perubahan suhunya. Nah, sehingga kalau kita masukkan atau kita substitusi LT sama dengan L0 ditambah delta L. Delta L itu tadi yang ini, kalau kita coba substitusikan, berarti di sini sama-sama ada L0, berarti bisa kita keluarkan, maka kita dapatkanlah persamaan akhirnya bahwa LT itu sama dengan L0 dikali
1 ditambah alfa delta T. Nah, apa itu delta T? Delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, jadi dari sini kita lihat besaran-besaran yang muncul. Yang pertama itu adalah L0 dan LT. Jadi L0 dan LT itu menyatakan panjang awal dan panjang akhir. Satuannya bisa meter, bisa senti. Kemudian delta L itu adalah perubahan atau pertambahan panjang. Delta T perubahan suhu. T1 dan T2 tadi adalah suhu awal dan suhu akhir. Sementara alfa itu menyatakan koefisien muai panjang. Nah, perhatikan adik-adik di sini bahwa koefisien muai panjang ini nanti hanya dipengaruhi oleh jenis bendanya, ya. Jadi ingat sekali lagi, koefisien muai panjang itu hanya dipengaruhi oleh jenis benda. Artinya, untuk ukuran yang sama ataupun untuk perubahan suhu yang sama, kalau bendanya sama, maka koefisien muainya sama. Makanya kalau adik-adik perhatikan di sini, nilai atau besaran daripada koefisien muai panjang itu bisa kita lihat di tabel ini. Jadi dalam hal ini, nilai dari alfa atau nilai dari koefisien muai panjang itu dia sudah tetap, ya. Misalkan intan, kuningan dan seterusnya sampai ke kaca, ya. Kaca itu ada dua, ada kaca biasa atau kaca Pyrex maupun infar. Oke. Nah, itu harus adik-adik kuasain. Ingat sekali lagi bahwa alfa atau koefisien muai itu hanya dipengaruhi oleh jenis bendanya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu pemuaian luas. Ingat, pemuaian luas juga ini hanya terjadi pada zat padat. Jadi kalau misalkan ada suatu bidang, ya, katakanlah suatu luasan, mula-mula luasannya A0. Kemudian ini coba kita naikkan atau kita panaskan, maka terjadi perubahan luas. Jadi contoh dari aplikasi untuk pemuaian luas itu, misalkan pemasangan ini ya, pemasangan jendela atau pintu yang menggunakan kusen. Nah, tentu dalam hal ini ada bidang yang harus kita cocokkan. Makanya setiap jendela atau pintu itu harus ada dikasih celah. Nah, sama halnya seperti tadi Mr. Beans katakan, pemasangan rel kereta, sambungan rel kereta. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa perubahan luas delta L itu adalah A0 beta delta T. Ingat di sini beta itu menyatakan koefisien muai luas, ya, koefisien muai luas. Kalau tadi alfa koefisien muai panjang. Ingat di sini beta itu adalah 2 alfa. Kenapa 2 alfa? Karena panjang itu koefisien muainya alfa, lebar koefisien muainya alfa. Sehingga alfa tambah alfa menjadi 2 alfa. Nah, kalau kita masukkan maka ini menjadi 2 alfa. Kalau kamu ada perhatikan di sini dari gambar bahwa panjang awal ditambah luas awal ditambah perubahan luas, ini berarti menjadi luas akhir atau AT. Makanya AT itu sama dengan A0 ditambah delta A. Sehingga kalau kita masukkan kemari, maka akan kita dapatkan persamaannya menjadi, ya, bahwa luas akhir AT itu adalah A0 dikali 1 ditambah beta delta T. Ingat, delta T itu menyatakan perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, itu dia untuk pemuaian luas. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu pemuaian volume. Nah, pemuaian volume itu bisa terjadi pada zat padat, bisa juga terjadi pada zat cair, dan nanti juga bisa terjadi pada gas. Ini secara khusus kita akan coba bahas. Nah, misalkan ini suatu balok, ya, ini suatu balok, mula-mula volumenya fenol. Nah, ketika balok ini kita panaskan atau kita naikkan suhunya, ternyata terjadi perubahan volume. Nah, tentu kalau ditanya berapa volume akhir, berarti volume akhir itu adalah volume awal ditambah perubahan volume. Nah, ingat, perubahan volume itu dipengaruhi oleh 3 faktor juga, yaitu fenol dikali gamma. Nah, dalam hal ini gamma itu menyatakan koefisien muai volume, ya, koefisien muai volume, di mana koefisien
muai volume itu adalah 3 kali koefisien muai panjang. Artinya apa di sini adik-adik? Kalau misalkan ini panjang alfa, kemudian lebarnya alfa, tingginya alfa, berarti 3 kali panjang. Ya, 3 maka 3 alfa. Nah, sehingga kalau kita masukkan ini, maka kita dapatkanlah delta V, V0 3 alfa delta T. Nah, sehingga kalau kita masukkan delta V ini kemari, maka kita dapatkanlah persamaan akhir dari volumenya itu adalah V0 dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Ingat delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, jadi dalam hal ini V0 dan VT itu menyatakan volume awal dan akhir. Satuannya bisa cm kubik atau meter kubik, tapi bisa juga adik-adik satuannya ini dalam liter ya, dalam liter. Kemudian delta T perubahan volume atau pertambahan volume, dan delta T tadi perubahan suhu, T1 dan T2 suhu awal dan suhu akhir. Nah, sama halnya dengan koefisien muai panjang, maka koefisien muai volume khususnya dalam hal ini nanti untuk koefisien muai volume ini dia nanti hanya dipengaruhi oleh jenis daripada zat cair ya. Jadi kalau dia zat cair, maka koefisien muainya itu langsung koefisien muai volume. Nah, makanya perhatikan di sini adik-adik, untuk koefisien muai volume dari suatu zat cair ataupun nanti misalkan udara atau gas, itu dia sudah tertera juga nilainya ya. Jadi besaran atau nilai dari koefisien muai volume untuk zat cair dan gas itu juga nilainya tergantung dari jenis bendanya ya. Artinya misalkan air koefisien muainya 4,4 kali 10 pangkat minus 4 per per derajat Celcius, maka dalam hal ini mau dia 1 liter atau 100 liter, maka nilai agamanya itu adalah tetap ya. Nah, jadi adik-adik perhatikan di sini, khusus untuk zat cair dia hanya mengalami perubahan atau pemuaian volume atau ruang ya, sehingga rumus yang kita gunakan juga sama seperti rumus dari pemuaian zat padat, yaitu bahwa delta V itu adalah V0 gamma delta T ya. Nah, tetapi yang perlu kamu ingat tadi bahwa zat cair itu dia hanya mempunyai koefisien muai volume saja. Artinya zat cair itu tidak memiliki koefisien muai panjang. Sehingga kalau misalkan kita cari koefisien volumenya, maka nanti di sini gammanya itu langsung aja 3 alfa ya. Jadi contoh dari beberapa peristiwa ya pemuaian volume ini, misalkan balok, ini misalkan air atau silinder yang diisi air, kemudian ini tabung ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan, misalkan termometer itu dia diisi suatu cairan sehingga ketika suhu naik akan memuai, suhu turun akan menyusut. Oke, itu dia mengenai pemuaian zat cair. Nah, kalau kita bicara tentang pemuaian zat cair, ada yang disebut namanya anomali ya, anomali air. Anomali itu artinya keganjilan atau keanehan ya yang terjadi pada air. Nah, ada yang disebut namanya sifat khusus dari suatu peristiwa pemuaian air ya. Yang pertama, bahwa volume air itu terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Perhatikan grafik di sini adik-adik. Ternyata ketika air kita naikkan suhunya dari suhu 0 hingga suhu 4 derajat, ternyata dia di sini volumenya berkurang ya. Jadi volume terkecil air itu terjadi pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, sebaliknya bila air dipanaskan dari suhu 4 hingga misalkan sampai suhu 100, maka air itu akan naik dia volumenya, artinya akan memuai. Jadi dari sini bila air didinginkan dari suhu 4, volumenya akan memuai, akan bertambah. Jadi dalam hal ini sifat pemuaian air yang menyimpang dari sifat umumnya, itulah yang disebut namanya anomali air. Artinya apa? Artinya anomali air itu terjadi ketika
air dinaikkan suhunya dari suhu 0 hingga suhu 4, itu harusnya volumenya naik, tetapi dia justru volumenya menurun. Nah, itulah yang disebut namanya anomali. Artinya keganjilan atau ketidakumuman, ya. Itu yang disebut namanya anomali air. Oke. Nah, kita masuk yang berikutnya mengenai pemuaian gas, ya. Gas atau sama dengan udara. Nah, kalau kita berbicara tentang pemuaian gas, ini ada khusus dia berbeda dengan pemuaian zat padat atau zat cair. Nah, kalau kita bicara pemuaian udara, maka di sini kita berbicara tentang hukum yang berlaku. Yang pertama kita lihat pemuaian gas pada suhu tetap. Jadi suhu tetap disebut namanya isotermal. Jadi iso sama termal suhu. Jadi pemuaian gas ini dia dikemukakan oleh si Boyle, ya. Maka disebut namanya hukum Boyle. Dikatakan oleh si Boyle bahwa ketika suatu gas dalam suatu ruang tertutup, ketika suhunya kita jaga tetap atau kita jaga konstan, maka tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volume. Ya, ingat sekali lagi, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Berarti dia seper V. Atau boleh kita simpulkan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas itu adalah tetap. Jadi P dikali V itu adalah konstan atau tetap. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan matematisnya bahwa rumus daripada iso, ya, isotermal itu adalah bahwa P1V1 sama dengan P2V2. Atau kalau kita coba sederhanakan di sini bahwa V1 per V2 itu sama dengan P2 per P1. Sehingga dari sini adik-adik bisa kita simpulkan bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Di mana tekanan dan volume P dan V ini menyatakan tekanan dan volume gas. Satuannya tekanan itu atmosfer atau bisa juga Newton per meter kuadrat. Ini sama dengan Pascal, ya. Jadi satuan tekanan bisa Pascal atau bisa Newton per meter kuadrat, ini tentu dalam satuan internasional. Sementara volume V itu adalah bisa liter, tapi bisa juga meter kubik atau sentimeter kubik. Tentu satuan internasional dari volume itu adalah meter kubik. Oke, bisa adik-adik perhatikan, ya. Itu bisa kamu perhatikan ketika, ya, ketika kita mengisi, ya, udara dari sebuah ban, maka di sini suhunya kita jaga konstan, ya. Suhunya nggak akan berubah. Oke. Nah, kemudian yang berikut, pemuaian gas itu pada peristiwa tekanan yang tetap. Tekanan yang tetap itu disebut namanya isobar. Nah, ini dikemukakan dalam hukum Gay-Lussac, ya. Jadi pada pemuaian gas dengan tekanan tetap, di situ dikatakan ketika ruangannya itu tetap dalam ruang tertutup, maka volume sebanding dengan suhu. Jadi ketika tekanan dijaga tetap dalam suatu ruang tertutup, maka volume sebanding dengan suhu. Artinya apa? Kalau suhunya naik, maka otomatis volumenya juga naik. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan persamaan matematisnya bahwa V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, adik-adik. Atau kalau kita coba sederhanakan di sini nanti bahwa V1, ya, V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Kita kali silang dia. Makanya perhatikan di sini kalau kita lihat bahwa V sebanding dengan T. Ingat, V1 dan V2 itu menyatakan volume gas mula-mula dan akhir, sementara T1 dan T2 menyatakan suhu gas mula-mula dan akhir. Ingat, suhu itu harus nanti dinyatakan dengan Kelvin. Nah, tentu hubungannya nanti dengan Celsius. Ingat, kalau diketahui Celsius, kita rubah ke Kelvin, maka ini langsung aja T tambah 273 Kelvin. Nah, ini dia bentuk konversinya. Oke, adik-adik. Kita lihat yang berikut, pemuaian gas pada
peristiwa isovolume. Isovolume itu sama dengan isokorik, artinya volumenya tetap. Nah, pada peristiwa isovolume itu juga berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu dibilang jika gas kita jaga dalam suatu ruang tertutup, di mana ketika ruang tertutup kita jaga volumenya tetap, maka dibilang tekanan akan sebanding dengan suhu. Jadi P sebanding dengan T. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Boyle dan Gay-Lussac dalam hukumnya, maka kita dapatkan persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Atau kalau kita coba sederhanakan ini, maka akan kita dapatkan P1 per P2, kita kali silang adik-adik ya, itu akan sama dengan T1 per T2. Nah, perhatikan di sini ternyata bahwa P sebanding dengan T ya. Jadi P1 sebanding dengan T1. Artinya apa? Kalau tekanannya naik, otomatis suhunya juga naik ya. Nah, itu dia persamaan daripada pemuaian gas pada volume tetap atau isovolume atau isokorik. Oke, adik-adik. Nah, ini dia mengenai peristiwa pemuaian baik padat, cair, dan gas. Nah, supaya kamu lebih memahami tentang peristiwa pemuaian ini, coba kita lihat contoh soal berikut ini ya. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, dibilang di sini apa? Sebatang kaca pada temperatur atau suhu 25 derajat Celcius, panjangnya 20. Kemudian kaca ini dipanaskan hingga bertambah panjang menjadi 20,018 cm. Nah, jika koefisien muai panjang kaca ya, jadi alfa kaca itu 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Yang ditanya berapa suhu akhir atau temperatur akhirnya. Jadi ini adalah T1 ya, ini T1. Kemudian ini panjang awal, ini adalah panjang akhir ya, LT, kemudian ini alfa. Jadi besaran yang diketahui yang ini adik-adik ya. Nah, yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, tentu secara matematis tadi udah kita dapatkan bahwa delta L itu adalah L0 alfa delta T. Di mana dalam hal ini bahwa delta L itu juga sama dengan akhir dikurang awal, LT min L0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka akan sama dengan 20,018 kurang 20. Kita masukkan nanti besaran masing-masing ya. Ingat pada peristiwa pemuaian bahwa perubahan suhu ya, perubahan suhu 1 derajat Celcius itu sama dengan 1 Kelvin. Nah ya, perhatikan adik-adik semua, untuk peristiwa pemuaian, baik pemuaian panjang, luas, dan volume, itu perubahan suhu 1 derajat Celcius sama dengan 1 Kelvin. Kecuali dia nanti khusus untuk pemuaian gas ya, khusus dia gas, maka di sini harus dalam satuan Kelvin. Nah, sehingga kalau masing-masing ini kita masukkan nilainya atau besarannya, maka kita dapatkanlah suhu akhirnya menjadi 125 derajat Celcius ya. Jadi suhu akhir dari kaca itu adalah 125 derajat Celcius. Jadi dalam hal ini T2 atau T akhir itu sama dengan 125 derajat Celcius ya. Itu untuk peristiwa pemuaian panjang. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Pada suhu 30, plat besi yang luasnya 10 cm pangkat 2, apabila suhunya dinaikkan menjadi 90. Jadi di sini ini adalah T1, yang ini adalah T2. Ini adalah L0 ya. Nah, koefisien muai panjang besi berarti ini adalah alfa besi ya. Nah, yang diminta pada Dek, maka tentukanlah luas plat besi tersebut. Berarti dengan terjadinya perubahan suhu dari 90 ke 30, dari 30 ke 90, berarti delta T-nya 60 derajat Celcius. Yang ditanya di sini berapa luas akhirnya ya. Dengan luas awal diketahui 10 meter kuadrat. Maka kalau kita masukkan ke persamaannya tadi bahwa A atau A
T itu sama dengan A0 dikali alfa ditambah beta. Ya, ingat bahwa beta itu adalah koefisien muai luas, di mana beta itu sama dengan 2 alfa. Alfanya yang ini, maka kita dapatkan betanya menjadi jadi 0,24 ya. Sehingga dari sini nanti kalau kita masukkan persamaannya, maka kita dapatkanlah luas akhir itu menjadi 10,0144 meter pangkat 2 ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa luas akhir daripada plat itu 10,0144 meter kuadrat atau meter persegi. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah besi volumenya 1 meter kubik, berarti ini adalah fenolnya ya, fenolnya dipanaskan dari 0 hingga 1000, berarti ini adalah T1 ya, ini T1, yang ini T2. Sehingga dari sini nanti kita dapat delta T-nya menjadi 1000 ya adik-adik ya. Nah, jika massa besi pada suhu 0 adalah 720, maka dan koefisien muai panjangnya berarti alfa ya. Jadi alfa daripada besi ya, alfa daripada besi itu 1,1 kali pangkat min 5. Yang ditanya adalah berapa massa jenis besinya. Jadi dalam hal ini yang pertama kita cari dulu ya, bahwa koefisien muai volume itu 3 alfa, berarti menjadi 3,3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, yang ditanya adalah massa jenis besinya. Maka langkah yang pertama, adik-adik coba cari dulu volume akhir ya, volume akhir daripada besi tersebut. Nah, volume akhir itu kita masukkan tadi ke persamaannya bahwa VT atau V itu adalah V0 dikali 1 tambah gamma delta T. Nah, ini masing-masing sudah diberitahu nilainya atau besarannya. Maka nanti volume akhir itu kita dapatkan menjadi 1,033 meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Nah, tentu dalam hal ini nanti ketika ya besi ini kita panaskan, yang berubah itu adalah volumenya. Sementara masanya dia tetap ya, masanya tetap. Maka dari sini akan kita dapatkan maka massa jenis daripada besi, tentu massa jenis itu adalah massa per volume. Nah, massanya tadi berapa? Ya, tentu di sini massanya kita dapatkan ya 7.200 kg tadi ya. Ini massanya 7.200 kg. Maka kalau kita coba substitusi 7.200 dibagi 1,033, maka kita dapatkan rho besi itu menjadi 6.969,99 kg per meter kubik. Nah, itulah dia massa jenis besi ketika suhunya dinaikkan. Jadi kesimpulannya apa adik-adik di sini? Ternyata ketika suhunya naik, tentu kerapatan atau massa jenisnya akan berkurang ya, massa jenisnya akan berkurang. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh yang keempat. Perhatikan di sini, sebuah bejana ya, sebuah bejana tembaga volumenya 100 cm kubik, berarti ini dia fenol, diisi penuh dengan air pada suhu 30, berarti ini T1 ya, T1. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100, berarti ini T2. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan perubahan suhunya ya, perubahan suhunya berarti 100 dikurang 30 berarti 70. Itu perubahan suhunya. Jika alfa daripada tembaga itu adalah 1,8 dan koefisien muai volume air 4,4 kali pangkat min 4. Yang ditanya apa, Dede? Yang ditanya adalah berapa volume air yang tumpah. Jadi dalam hal ini dengan diketahuinya masing-masing besaran, nah yang ditanya di situ adalah berapa volume air yang tumpah. Tentu air tumpah, kenapa? Ya tentu karena volume akhir ya, VT akhir air lebih besar daripada VT akhir wadah. Nah, tentu karena dia lebih besar, maka ada air yang tumpah. Maka dalam hal ini kita cari dulu volume akhir daripada tembaga. Ya, tembaga yaitu wadahnya.
maka kita masukkan dia masing-masing besarannya. Berarti V0 kali 1 tambah gamma delta T. Ingat, gamma di sini adalah koefisien muai volume, tapi karena dia benda padat maka kita kali 3 dia ya. Maka dapat dia nanti tadi menjadi 5,4. Sehingga kalau kita masukkan nanti ke persamaan, kita dapatkanlah volume akhir daripada tembaga di sini. Ingat, tembaga itu adalah wadahnya, menjadi 100,378 cm3. Kemudian kita coba cari volume akhir daripada air. Sama dia persamaannya. Nah, hati-hati di sini adik-adik, karena diisi dia penuh, berarti V0 isi ya, V0 isi sama dengan V0 wadah ya. Maka V0-nya juga sama 100. Kita masukkan dia gammanya 4,4, maka kita dapatkan nanti volume akhirnya itu adalah 103,08 cm3. Ternyata di sini V0 isi sama V0 wadah lebih besar V0 isi, maka langsung aja yang tumpah itu adalah selisihnya. Maka volume air yang tumpah berarti air dikurang wadah tembaga, maka kita dapatkan nanti volume air yang tumpah itu adalah 2,702 cm3 ya. Itu dia persamaan untuk menentukan volume air yang tumpah. Jadi akhir kurang awal. Oke, bisa dipahami adik-adik. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal untuk pemuaian gas. Nah, dibilang di sini gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 atm. Berarti ini adalah P1. Jika gas ditekan pada suhu tetap, berarti kalau suhunya tetap itu tadi adalah isotermis ya, isotermis. Tetapi di sini volume gas menjadi 1/4 volume semula-mula. Berarti V2 itu menjadi 1/4 daripada V1. Nah, yang ditanya berapa tekanan akhir daripada gas. Jadi dengan diketahui besaran ini, yang ditanya adalah berapa tekanan akhir atau P2. Nah, tentu ini gampang adik-adik, tinggal kita masukkan ke persamaannya tadi sesuai dengan persamaan boiler, bahwa P1 V1 sama dengan P2 V2. P1-nya 1, kemudian V2 itu adalah 1/4 P1, sehingga ini kita bisa coret P1-nya, maka kita dapatkanlah P2 itu adalah 4 atm. Jadi dalam hal ini tekanannya akan bertambah. Kenapa? Karena volumenya dia berkurang ya. Ingat tadi bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Berarti kalau volumenya dia turun, otomatis tekanannya akan naik. Nah, itu dia teori yang dikemukakan oleh si boiler. Oke adik-adik, kalau kamu misalkan kurang paham atau kurang mengerti tentang peristiwa pemuaian, maka kamu bisa komen ya di kolom komentar. Mr. Beans nanti akan menjawab. Nah, untuk materi yang berikutnya, kamu bisa lihat atau bisa dapatkan di video Mr. Bean yang berikutnya. Oke, demikian yang bisa Mr. Bean sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Thank you.